Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, cinta bersegi-segi sepertinya masih menjadi sebuah misteri. Terutama mengapa cinta ini sering hadir di waktu yang tidak tepat. Dan kebetulan-kebetulan yang kalian rasakan, apakah ini adalah sebuah kebetulan semata atau ada hal yang lain yang perlu kita analisa bersama-sama ya sobat bagian. Oke, berkaitan itu semua, untuk tema pembacaan kita kali ini Kevin masukkan ke tarot psikologi ya, tapi membahas tentang cinta bersegi-segi. Temanya sudah Kevin tentukan, yaitu tentang kejelasan atau kenyataan yang dia cari dari kamu itu apa. Kejelasan atau kenyataan yang dia cari dari kamu apa dalam kisah cinta bersegi-segi. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Yang terungkap jelas dari kenyataan yang dia cari dari kamu. Untuk kasus cinta bersegi-segi. Ini adalah untuk kisah cinta bersegi-segi atau cinta terlarang. Atau apapun istilahnya sahabat kebahagiaan yang mengindikasi ada 2, 3, atau beberapa orang sekaligus yang mungkin hadir di dalam kisah percintaan kalian. Tarik dulu untuk energi semesta. Seperti apa? Kita tarik energinya bersama-sama sahabat kebahagiaan. Bagaimana untuk energinya? Kita akan cek bersama-sama, ini adalah energinya yang berkaitan dalam hubungan cinta bersegi-segi. Apa sih yang dia cari dari kamu? Mengapa hal ini yang dirasakan begitu sangat erat sekali antara kau dan diri dia? Kita akan tarik bersama-sama ya sahabat bagian untuk kartu yang pertama. Energinya adalah ada kartu Rival tentang perasaan suka, tentang sesuatu hal yang berkaitan dari segi keinginan. Ya, dia memang menginginkan kamu, dia memang suka sama kamu. Kenyataannya sahabat pembagian bisa ngerasain bahwa orang ini memang punya ketertarikan yang kuat banget, terutama dari figur kamu. Ini kita sudah membahas tentang figur, artinya dia mengenal kamu. Dia mengenal kamu. Kalian bisa lihat kalimat oracle-nya adalah suka, keputusan, dan keinginan. Membahas tentang level vibrasi energi emosional seseorang, menurut teori Dr. David R. Hawkins ya, keinginan itu ada di level force. Hubungan ini memang tidak jauh dan memang sangat dekat dengan kemelekatan karena faktor keinginan inilah. Dia merasa figur kamu ini adalah sesuatu hal yang dia sukai, yang dia senangi, yang dia harapkan. Berharap banyak kepada diri kamu dalam cinta bersegi-segi semacam ini. Atau mungkin juga kamu pun juga merasa hal yang sama, yang tadinya juga ya kita cuma iseng-iseng aja deh, tapi lama-kelamaan kok nyaman, kok ada sesuatu yang membuat kamu juga suka sama diri dia, sehingga muncullah sebuah keinginan-keinginan dalam ngejalin hubungan semacam ini dengan diri dia. Simbolnya di sini cukup unik. Ada simbol seseorang yang sedang terkapar, lalu ada sebuah bunga mawar berwarna pink dan bunganya di sini mau dipotong. Kalau kita membahas tentang konsep suka dan mencintai, ini berkali-kali Kevin sampaikan ya, suka dan cinta itu dua frase yang berbeda. Kalau suka itu pasti mengambil sesuatu, seperti contoh bunga ini. Dia suka sama kamu, pasti dia akan memetik sesuatu dari kamu. Ibarat kata cinta ini adalah bunga, taman bunga. Dia suka dengan bunganya, pasti dia petik bunganya dan bunganya ambil.
Dan di situ, di taman itu pasti meninggalkan sebuah bekas atau meninggalkan sebuah luka. Tapi kalau cinta, dia akan membiarkan bunga itu tumbuh, memberikan sebuah air, menyirami, memberikan sebuah pupuk, dan meletakkan di tempat yang tidak terkena terik matahari secara langsung. Itu adalah cinta, melindungi, merawat. Tapi kalau suka mengambil sesuatu. Dan di sini berkaitan dalam cinta bersegi-segi, memang konteksnya adalah mengambil cinta yang mungkin bukan menjadi haknya. Tapi dia sayang banget sama aku, tapi dia cinta banget sama aku. Aku juga ngertiin dia karena dia ngalamin hal yang tidak bagus dalam rumah tangganya, dalam hubungannya dia dengan pasangan sahnya. Oke, apakah itu adalah sebuah hal yang perlu dibenarkan atau tidak? Selagi kalian mencintai di sini dengan sebuah kesadaran, pasti kalian akan memahami apa yang terjadi yang sebenarnya. Pada dasarnya, orang ini memang suka sama kamu, mengambil sesuatu hal yang bukan menjadi miliknya. Karena ada apa? Karena ada faktor keinginan di sini. Kita balik di materinya Kevin yang dulu tentang vibrasi keinginan, itu ada di level force, sedangkan cinta ada di level power. Cinta, sesuatu hal yang sifatnya adalah kebebasan untuk bisa mengekspresikan emosional dengan tingkat kesadaran yang tinggi, memberikan sebuah dorongan, support, menghormati, menghargai, dan situasinya. Cinta adalah sesuatu hal yang memang harus bisa diimbangi antara nalar, agar hal-hal yang mungkin berkaitan dari kemelekatan itu tidak bersemayam dalam cinta bersegi-segi. Tapi ini memang sudah terjadi, sama-sama suka. Terlebih figur kamu di mata dia adalah sesuatu hal yang sangat berkesan. Orang ini mungkin pernah menangis di depan mata kamu, bercerita banyak hal. Dan dia bercerita tentang apa yang dia sukai ke kamu. Obrolannya nyambung. Dia menceritakan impiannya, dia menceritakan banyak hal. Komunikasi tercipta. Ya, hubungan cinta itu dimulai dari komunikasi. Karena komunikasi itu adalah faktor yang paling penting banget untuk bisa menciptakan sebuah keintiman di dalam hubungan. Suka di dalam kalimat oracle ini, dan juga keinginan yang sumbernya adalah di faktor gairah. Kita tahu ya, Kevin sering nyampein ke saat bagian komponen cinta adalah gairah, keintiman, dan komitmen. Orang ini punya gairah yang besar sama kamu. Artinya orang ini punya ketertarikan, baik ketertarikan secara seksualitas, ketertarikan secara komunikasi dan lain sebagainya kepada kamu. Dia punya ini. Dia punya ini kepada salah satu bagian. Makanya cintanya nih terkadang karena suka mengambil sesuatu yang menurut dia menyenangkan. Tapi kalau ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, yang tidak dia sukai dari kamu, terkadang orang yang ngilang. Itu adalah konsep dari suka. Beda kalau cinta. Cinta pasti akan tetap ada, tetap stay, memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan hal-hal yang berkesan. Tapi kemelekatan yang sudah hadir dalam bentuk suka ini membuat diri dia, di dalam hatinya dia memiliki sebuah keinginan untuk memiliki kamu. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, over. Oke, ada sebuah tawaran, ada sebuah keputusan. Orang ini selalu menawarkan hal-hal yang manis kepada sahabat baiknya, dan mungkin kamu kayak ngerasa bahwa dia seperti cerminan hidupku karena kisahnya dia sama dengan kisah percintaanku, mungkin dengan yang sah. Dia juga sama punya masalah-masalah dengan istrinya atau suaminya dengan yang sah. Banyak sekali kesamaan-kesamaan di situ yang membuat kalian menawarkan sebuah hubungan untuk kita pacaran. Dan dia menikmati itu. Karena ada sebuah tawaran yang diterima. Dia menawarkan sebuah hubungan, mungkin kamu menerima, atau sebaliknya kamu menawarkan sebuah hubungan kemudian diterima. Atau mungkin juga tidak ada sebuah komitmen atau percakapan semacam itu, tapi ngalir aja. Terkadang kan memang ada ya, nggak perlu ada ucapan apa, tapi tetap ngalir, ada rasa sayang di situ. Karena hubungan ini di awal masing-masing menawarkan, masing-masing juga ngerasa bahwa oh senang, oh happy, oh suka. Dan ini menawarkan sebuah hubungan. Kalimat oracle-nya adalah menawarkan keputusan. Dan kemudian ada kartu, ada kalimat oracle firasat. Ada firasat yang mungkin saat kebagian rasakan tentang keberadaan ini, apakah benar atau tidak. Firasat itu datangnya dari mana sih? Kevin mau menjelaskan secara psikologi ya sedikit ya saat kebagian. Dalam kasus semacam ini, terkadang kita punya dorongan untuk menginginkan sesuatu dari hasrat atau keinginan yang kuat.
Terkadang kita juga kayak ngerasa firasatnya nggak baik tentang hubungan ini. Tapi kenapa dorongan ini semakin kuat? Sebenarnya ada apa? Apakah ini adalah koneksi? Apakah ini adalah jodoh? Apakah ini adalah pertemuan di mana kita bisa saling bertemu di dalam sebuah harapan yang indah? Kalau kita kesampingkan tentang energi supranatural ya, saat bagian kita masuk ke dalam teori Sigmund Freud, seorang pakar psikologis. Dalam teori psikoanalisis ini membagi konsep seseorang itu ada 3, yaitu ID, ego, dan superego. Dan inilah yang membelakangi seseorang yang terkadang kayak ngerasa bahwa ini adalah keputusan yang tepat karena ada rasa suka, ada perasaan keinginan bahagia, ada rasa happy, ada rasa bergairah dengan diri dia. Namun terkadang ada sebuah firasat yang mengganjal di situ, yang membuat kamu tuh kayak bergejolak batin tentang ini semua. Membahas tentang ID, selain dari ego dan superego, kita bahas ID dulu. ID ini adalah prinsip tentang kesenangan atau pleasure principle, dan biasanya berupa sebuah dorongan biologis atau dorongan seksual atau agresi atau keinginan dan juga gairah. Dan ID ini memang pada dasarnya tidak rasional karena bertujuan untuk memuaskan hasrat dan beroperasi di bawah alam bawah sadar. Ini adalah ID. Lalu yang selanjutnya adalah ego. Ego ini adalah bagian dari kepribadian yang fungsinya sebagai mediator antara keinginan ID dan tuntunan realitas, atau sering disebut sebagai reality principle. Dan ego ini lebih realistis, yang berusaha untuk mengontrol impuls dari ID agar sesuai dengan dorongan norma sosial atau situasi nyata. Dan ego ini beroperasi di tingkat sadar dan juga bawah sadar. Jadi ada 2, karena ini bisa menjadi sebuah penyimbang. Ego ini tidak menolak keinginan dari ID, tetapi mencoba untuk memenuhi keinginan dengan cara diterima secara rasional atau secara sosial. Sehingga terkadang ada sebuah gejolak batin nih untuk menerima dia atau tidak, untuk mengiyakan atau tidak. Karena ego ini yang akan mencoba untuk mengiyakan dari si dorongan ID tersebut. Lalu selanjutnya adalah superego. Nah, superego ini adalah bagian dari moral atau dari kepribadian yang merefleksikan tentang sebuah nilai-nilai atau value ya, norma, standar sosial, atau sebuah aturan. Dan superego ini dibagi menjadi 2, yaitu hati nurani, karena internalisasi dari hukum dan larangan untuk mencegah perilaku yang tidak pantas, dan juga ego ideal, yaitu standar moral yang ideal memberikan sebuah rasa bangga jika seseorang bertindak sesuai dengan nilai yang diharapkan. Dan superego ini bersifat kritis dan sering berbenturan dengan keinginan si ID. Karena superego beroperasi di tingkat bawah sadar yang fungsinya memberikan rasa bersalah jika seseorang melanggar norma atau aturan. Jika superego ini sudah tahu ini adalah hubungan cinta bersih-segi dan ada sebuah pergerakan dan kontrol diri bahwa ini nggak baik dan ini nggak baik untuk kedepannya, dan aku akan berpikir kritis lebih ke depannya, hubungan semacam ini tidak perlu karena seperti ini artinya kamu memiliki superego yang kuat, sehingga akan tetap berpegang teguh terhadap norma-norma tersebut. Orang-orang yang memiliki value tinggi pasti dia akan menggunakan superegonya jika dia terhubung kepada cinta bersegi-segi. Tapi jika hasrat atau keinginan yang besar dominan di dalam cinta bersegi-segi ini, ID yang dominan, maka dia akan tetap melekat di sana, tetap melekat. Nah, superego ini adalah pikiran-pikiran kritis tentang value tersebut. Misalkan ya, contoh di dalam sebuah kasus, terutama dalam gejolak emosional, atau istilahnya adalah bertahan sakit melepaskan sulit. Di dalam kasus cinta bersegi-segi, udah tahu dalam sebuah hubungan cinta bersegi-segi itu salah ya, ibarat kata dia sudah punya pasangan sah, atau kamu yang sudah punya pasangan sah, udah tahu dia punya pasangan, tapi si ID di dalam diri ini dominan karena merasa bahwa aku itu yang paling ngertiin dia, karena aku ingin dia bahagia hidupnya, dia nggak kayak gini karena pasangannya tuh kayak gini dominan banget, aku nggak mau dia tuh digituin. Dan
Aku memang cinta banget sama dia, aku sayang banget sama dia karena kita terkoneksi dan aku ingin kita bahagia bersama karena kita memiliki kesamaan. Dia seperti orang yang aku idolakan, dia seperti figur ayahku, dia seperti figur ibuku, dia seperti apa-apa-apa. Dan aku ingin bahagia bersama. Ini adalah dorongan dari ID. Lalu si ego berkata di dalam benak, iya aku tahu, cinta ini memang terkoneksi, tapi kita nggak punya banyak waktu untuk menghubungi, apalagi hubungin dia duluan. Aku takut terjadi apa-apa jika aku hubungin dia duluan. Mungkin nanti tunggu waktu yang tepat. Aku tahu dia juga merasakan apa yang aku rasakan. Kita pengen terkoneksi langsung. Nanti kalau misalkan ada waktu yang tepat, pasti aku akan hubungin dia duluan karena kita sama-sama cinta. Nah, ini adalah pergerakan dari ego yang akan mewujudkan keinginan dari si ID untuk mewujudkan apapun harapannya itu dengan mencoba berpikir secara realistis dulu agar bisa masuk. Lalu super ego ini berpendapat berbeda. Dia akan bilang, aduh apaan sih, dia kan laki orang atau dia kan bini orang, masa aku harus sayang sama dia? Nggak banget lah, aku orangnya tuh nggak kayak gitu. Coba kalau itu misalkan terjadi pada suamiku atau pada istriku, nggak maulah digitu-gituin, nggak pantas, apalagi ini perselingkuhan, nanti dicap jadi pelakor. Nah, ini adalah super ego yang mengatakan bahwa ini nggak benar, ini menyalahi aturan. Kalau misalnya kamu memiliki super ego di sini dalam cinta bersegi-segi, artinya kamu sudah berpikir secara kritis dan berpikir secara realistis juga. Meskipun ada sebuah dorongan atau keinginan yang kuat untuk saling mencintai satu sama lain, tapi kamu masih berpegang teguh terhadap value di dalam diri. Value di dalam diri itu adalah tidak mudah mengiyakan dan tidak mudah mentidakkan. Berpikir secara kritis dan juga bijak. Ketika kamu adalah seseorang yang memiliki value yang tinggi, pasti kamu akan berpikir jauh lebih ke depan, terutama untuk hal-hal positif atau hal-hal negatif. Bukan berarti kamu tidak memiliki sebuah value. Terkadang cinta dengan keinginan dan juga mungkin datang di waktu yang tidak tepat, ini membuat rasa penasaran itu semakin melambung tinggi. Sehingga yang tadinya super ego sudah berpikir semacam ini, tapi karena ada sebuah dorongan keinginan dari si ID ini, yang akhirnya membuat hubungannya itu melekat di sana. Dan ini adalah prosesnya. Kalau kita membahas tentang laki-laki dan perempuan ya, sahabat kebahagiaan, ini kita mengenal sedikit tentang apa yang ada di pikiran laki-laki dan apa yang ada di pikiran perempuan, terutama dalam kaitannya cinta. Laki-laki itu berpikir secara objektif. Dia menggunakan otak kirinya untuk mengendalikan apa yang dia rasa. Sedangkan perempuan itu menggunakan otak kiri dan otak kanan, sehingga dia melihat secara subjektif banyak atau luas. Laki-laki yang melihat secara objektif, ketika dia sudah beristri dan kemudian terjadi sesuatu hal yang berantakan di pernikahannya, lalu dia mencoba untuk mencari objek lain untuk membuat diri dia tenang. Kemudian dia bertemu dengan seorang perempuan. Yang pertama dilihat adalah objek. Oh, cantik. Oh, ada itunya. Oh, opainya besar. Oh, cantik. Oh, semok atau apa. Dia pasti akan melihat itu. Ketika dia melihat secara visual, dia mencoba untuk mendekati. Kemudian nyaman. Ada sebuah koneksi di situ. Lalu si laki-laki ini akan bercerita tentang apa yang terjadi dalam dirinya. Perempuan senang. Kenapa? Karena dia melihat secara subjektif. Oh, ini perempuan, ini laki-laki kok tumben ya bisa cerita kayak gini. Biasanya kan laki-laki gak pernah ngomong pribadi, tapi kenapa dia bisa ngomong sedetail ini ya? Akhirnya mendengarkan. Si perempuan ini menjadi pendengar yang baik. Ngobrol menjadi pendengar yang baik. Akhirnya terjadi sebuah koneksi di situ. Karena berawal mungkin dari curhat, berawal dari ya hanya sebatas hiburan semata. Akhirnya cinta tumbuh ketika sudah terbiasa. Karena mungkin si laki-laki ini ketika bercerita, si perempuan memberikan sebuah solusi. Merasa nyaman, kedekatan, dan secara visual juga, oh cantik, oh kayak gini, oh gini. Akhirnya nyambung di situ. Dan ketika sudah nyambung, hadirlah sebuah tahap cinta yang mungkin berproses di situ. Dalam konsep energi kemelekatan ini sudah pernah Kevin bahas ya, yang menggunakan figur orang-orangan,
Mungkin nanti kalian cek aja ya videonya. Videonya Kevin screenshot aja yang ini nih. Videonya yang ini. Nanti kalian cek aja ya tentang konsep energi ini. Ada di video ini. Nanti linknya ada di kolom deskripsi. Biar kalian bisa langsung lompat ke video ini. Oke, setelah itu laki-laki yang melihat sebagai objek, dia akan merasa bahwa ini adalah objek yang menyenangkan. Apa sih yang nggak dilihat dari laki-laki? Ini Kevin nggak munafik ya. Kevin lihat perempuan pasti dari fisiknya. Kesan pertamanya pasti dari fisiknya. Oh, dia cantik. Oh, badannya ideal banget nih. Bla 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 bla. Karena yang dilihat adalah objek. Tapi kalau perempuan beda. Perempuan itu melihat secara subjektif. Dari segi perasaannya, dari segalanya, perhatiannya, kenyamanannya. Karena sudah nyaman, akhirnya menerima. Perempuan itu tidak melihat fisik loh. Banyak perempuan yang tidak melihat fisik. Dia juga mendapatkan sebuah materi. Ketika fisiknya cantik, fisiknya bagus, dia pasti akan disayangi oleh si laki-laki dengan materi. Sebagai bentuk gift cinta. Bukan berarti ini adalah materialisasi, bukan. Itu tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah bahasa kasih. Bahasa kasih kan ada yang pemberian, ada yang sentuhan, ada yang komunikasi. Dan ketika dalam kasus cinta bersegi semacam ini, dia melihat si wanita itu sebagai objek yang menenangkan, akhirnya masuk. Lalu si perempuan melihat secara subjek, ini laki-laki kok kasihan ya suaminya tuh, istrinya tuh gini banget ya. Kok bisa ya istrinya gitu? Bla 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 bla. Akhirnya cinta itu tumbuh. Kok aku sama ya, aku juga kayak ngerasa sama bahwa suamiku tuh kayak gini juga ke aku. Dan dia kok baik banget ya figurnya gini, kok kita banyak kesamaan. Akhirnya melihat secara subjektif di situ. Dan kemudian dorongan ID yang membuat hubungan kalian melekat. Itu adalah sebuah prosesnya. Oke. Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu slip, sahabat kebahagiaan. Keinginan yang jelas dari diri dia kepada kamu. Kartunya adalah slip tidur. Ini memiliki dua konotasi ya. Slip tidur adalah dia bisa memiliki makna dia ingin tidur sama kamu. Kenapa? Karena dia tidurnya sendirian. Mungkin dia bisa ranjang dengan pasangan sahnya, atau mungkin juga dia tidur dengan pasangan sahnya tapi kayak tidur sendirian, sehingga dia butuh ada yang ditemenin. Kalau kasusnya mungkin dia udah bisa ranjang sih sama istrinya atau sama suaminya, tapi masih ada ikatan pernikahan belum diselesaikan, lagi proses cerai. Kalau dia belum selesai dengan hidupnya, jangan buru-buru berpacaran atau ngejalin sebuah hubungan. Kenapa? Karena dia masih membawa energi dengan pasangan sahnya atau dengan masa lalunya. Itu nggak baik kalau kita ngejalin hubungan dengan seseorang yang belum selesai dengan urusannya dan dengan diri dia sendiri. Yang terungkap jelas dari kenyataan dia cariin kamu adalah dia pengen ditemanin. Mungkin bisa ditemanin tidur bareng. Mungkin pengen ada orang yang bisa menemani rasa sepinya. Simbolnya ada seorang perempuan yang tidur sendiri. Pasangannya, suaminya tuh gak tahu kemana. Dia meringkuk kedinginan. Selimutnya terberai begitu saja. Untuk kalimat orakelnya adalah lelah sendiri dan istirahat. Orang ini memang hatinya sepi. Dia tidak mendapatkan sebuah afeksi. Dia tidak mendapatkan perasaan yang nyaman. Dan kemudian hadirlah kamu yang memberikan perasaan nyaman itu. Akhirnya cinta terbentuk. Dan ini yang dia cari. Kenyataan yang dia cari kepada diri kamu adalah pengen ditemanin. Ya mungkin bobo bareng atau apa. Memiliki dua konotasi ya. Konotasi yang pertama adalah sleep, pengen bobo bareng sama kamu. Atau konotasi yang kedua adalah pengen ditemenin karena dia merasa sepi hatinya. Ini adalah yang terungkap dari kenyataan yang dia cari dari kamu. Lalu selanjutnya adalah sing. Saat kebagian hubungan ini memang sudah dalam banget ya. Sudah masuk ke dalam cinta secara emosional. Bukan hanya cinta secara fisik saja, tapi cinta secara emosional. Dan hubungan ini memang sudah terjerat. Simbolnya ada sosok kaki yang memang sudah terhanyut atau tenggelam. Dan kakinya di sini terikat sebuah beban. Lalu di kaki yang sebelah kanan ada sosok ular yang melingkar. Ini adalah simbol dari godaan. Godaan ini yang membuat hubungan kalian semakin tenggelam dan semakin tenggelam. Ya, sudah terlanjur basah.
Kalau misalnya sudah terlanjur basah sampai sini, sampai sleep, ini sudah masuk dalam hubungan kemelekatan. Super ego sudah tidak lagi berlaku. Kenapa? Karena norma ini mungkin sudah tidak berlaku lagi, karena sudah terjerat. Apakah si super ego ini bisa bangkit? Bisa. Ketika hati sanubari atau hati nurani ini berbicara di dalam sebuah perenungan. Memang ini semua tidak mudah, sahabat kebahagiaan. Menyadarkan tentang hal ini tidak mudah, butuh kesadaran. Butuh kesadaran. Ketika kesadaran di situ muncul, hati nurani itu yang akan membuat kalian itu bisa menyadari atau kamu menyadari. Karena hati nurani di dalam sebuah super ego ini adalah interanalisasi dari hukum dan juga larangan untuk mencegah perilaku yang tidak pantas. Dan ketika kesadaran itu muncul, jerat cinta bersegi-segi itu bisa terlepaskan. Karena super ego itu. Dari teori yang Kevin sampaikan tadi ya, menurut teori Sigmund Freud, dan itu memang sudah dijadikan sebagai landasan-landasan terutama dari para psikolog. Tapi dari teori ini hanya membahas tentang hasrat, atau mungkin lebih kecondong ke ranah hasrat atau gairah. Ya memang cinta bersegi-segi nggak jauh dari itu, makanya teori ini Kevin terima banget. Karena memang ID yang berlandasan oleh keinginan hasrat seksual atau dorongan keinginan yang besar dari gairah itu masuk ke dalam ranah cinta bersegi-segi. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Half Moon. Saat bagian, orang ini seperti memiliki sebuah siklus seperti bulan. Kadang bulan merindu, kadang bulan bisu, kadang bulan bercumbu. Nggak tetap. Kita tahu ya, bulan itu memiliki makna tentang sesuatu hal yang berubah. Di dalam esoteris, bulan itu simbol dari emosional. Dan kartunya adalah half moon atau bulan separuh. Kalimat oracle-nya adalah siklus rindu pertemuan. Orang ini memang selalu merindukan kamu. Orang ini memang terkadang memiliki siklus rindu. Kenapa rindu itu bisa dari diri dia kepada kamu? Rindu tercipta ketika ada sebuah jarak. Hubungan cinta bersegi-segi, pasti masalah utamanya apa? Jarak. Kenapa? Gak bisa mengekspresikan cinta seluruhnya. Karena jarak, karena waktu. Karena dia hidup bersama pasangan sahnya, atau mungkin juga kamu hidup bersama pasangan sah kamu. Sehingga untuk bisa menemukan sebuah siklus, untuk tetap stabil, ini jarang. Dan orang ini mungkin berjauhan dengan kamu LDR, beda negara, beda kota, yang penting gak beda dimensi ya. Dan ini yang membuat diri dia selalu merindukan kamu, karena ada sebuah hasrat. Dan jika memang hubungan ini sudah masuk ke dalam ranah sleep, atau sudah seperti hubungan suami istri, kemelekatan ini akan hadir dalam bentuk karma cinta. Karmanya apa? Hubungan karmic relationship, atau hubungan karma, atau hubungan karmik. Apa itu hubungan karma atau hubungan karmik? Cek aja di videonya Kevin di penjelasannya, karena Kevin sudah menjelaskan secara detail, terutama dalam jenis koneksi seperti twin flame, soulmate, cinta secara spiritual dan lain sebagainya, termasuk karmic relationship. Itu Kevin juga jelaskan ya. Oke, ini adalah energi yang terlihat, yang berkaitan dari, yang terungkap jelas dari kenyataan yang dia cari dari kamu. Lalu kita akan tarik juga dari kata hatinya dia yang terdalam. Ini Kevin bikin kartu oracle kata hati cinta bersegi yang memang dikhususkan untuk pembacaan cinta bersegi-segi. Dan kita akan tarik yang terungkap jelas dari kenyataannya, yang dia cari dari kamu, yang dia rasakan yang terdalam kepada diri saat bagian, terutama di cinta bersegi-segi semacam ini. Kita tarik energinya. Kita tarik energinya untuk dia dan untuk kamu, seperti apa energinya. Kita tarik energinya bersama-sama. Oke, kita tarik energinya seperti apa yang terungkap. Kemarin sahabat kebagian ada yang nanya, mungkin penonton baru, Kevin kenapa sih kalau shuffle diketuk-ketuk?
Nah, diketuk-ketuk, Kevin share lagi ya. Itu adalah sebuah teknik untuk memecahkan sebuah frekuensi atau energi di dalam kartu. Karena kartu ini kan sering Kevin pakai. Jadi biar tidak ada energi di pembacaan yang lalu atau sebelumnya, ini memang perlu diketuk-ketuk untuk memecahkan energi. Kalau nggak diketuk-ketuk, biasanya Kevin pakai ini singing bowl. Kevin putar-putar untuk membersihkan energi kartu. Itu salah satu trik atau cara merawat kartu, karena kartu juga harus dirawat ya sahabat bagian. Kita tarik untuk energinya. Oke, afeksi. Ya, memang benar orang ini mendapatkan sebuah afeksi yang penuh banget dari kamu, dan kamu juga ngerasain hal yang sama. Sama-sama memberikan afeksi dan mendapatkan sebuah afeksi. Artinya memang ini cinta yang penuh dengan gairah. Karena afeksi itu hadirnya dari mana? Dari gairah, kebutuhan, dan juga keinginan akan disayang dan akan dicintai. Dan ini sudah masuk ke dalam indikasi ID yang menginginkan sebuah perasaan nyaman dan juga bahagia semacam ini. Keinginan untuk berbahagia, memberikan afeksi, menyalurkan afeksi, dan menerima sebuah afeksi. Kalimat oracle-nya adalah, terimalah segenap rasa dan perhatianku ini. Aku masih memiliki perasaan kepadamu. Ini adalah kenyataan yang dia miliki kepada kamu, bahwa dia memberikan segenap rasa perhatian kepada kamu, karena dia juga menginginkan hal yang sama, ingin dicintai, ingin disayangi, seperti dia menyayangi kamu. Dan hal itu sudah terjadi. Hal itu sudah terjadi. Lalu selanjutnya, energinya adalah pemblokiran. Ya, kasus yang sering terjadi dalam cinta bersegi-segi adalah ketidakstabilan itu. Seperti hubungannya labil. Kenapa Kevin hubungannya bisa labil? Kita bahas dulu tentang komponen cinta, gairah, keintiman, komitmen. Hubungan yang tidak memiliki komitmen pasti sering ngalamin pemblokiran. Kadang on, kadang off, kadang hadir, kadang enggak. Tapi nggak tahu kenapa nggak bisa dilepasin. Bertahan sakit, melepaskan sulit. Dia selalu ada di dalam pikiranku, dia selalu ada di dalam hatiku dan segenap raga yang aku miliki. Kenapa? Karena ID yang sedang berkuasa di situ. Meskipun hubungannya diblokir atau mungkin juga kamu ngeblokir dia, kadang-kadang ada sebuah keinginan untuk cek kabarnya dia. Pengen tahu keberadaannya, pengen tahu energinya dia seperti apa. Caranya bagaimana? Lihat sosial media, lihat channel YouTube tarot yang berhubungan dengan cinta bersegi-segi. Tapi edukasinya nggak dipakai, edukasinya nggak diambil. Justru kamu akan terhanyut di dalam sebuah bacaan yang hanya mendayu-dayu. Kevin akui, pembacaan Kevin terkadang ada sesuatu hal yang membuat kamu merasa luar biasa banget dari pembacaan itu. Tapi Kevin selalu menyisipkan sebuah solusi, edukasi, dan juga kesadaran. Jika kasusnya cinta bersegi-segi semacam ini, dengarkan dengan bijaksana, dengarkan dengan kesadaran kalian. Kevin di sini tidak akan ngejudge kalian dalam cinta bersegi-segi. Yang Kevin tanamkan, bagaimana super ego kamu melihat sebuah value dan juga norma di dalam diri. Karena energi semacam ini yang sudah memberikan afeksi satu sama lain, membuat hubungannya itu ketagihan. Dan dia ketagihan kamu. Meskipun ada sebuah pemblokiran, tidak perlu membahas apapun tentang ini. Aku tidak ingin terhubung denganmu. Ini adalah sesuatu hal yang mungkin menurut kamu adalah kekeras kepalanya dia. Tapi apa yang terjadi? Dia bisa posesif ke kamu. Dia bisa posesif ke kamu. Atau mungkin kamu juga posesif ke dia. Apakah ada perempuan lain di sampingnya selain aku dan pasangan sahnya? Apakah ada laki-laki lain selain aku dan pasangan sahnya? Jika hal ini muncul, itu adalah ID yang menguasai tentang hasrat. Kenapa? Karena tidak bisa berpikir secara realistis lagi. Merasa kamu yang paling mencintai diri dia, mengasihi diri dia, sehingga apa yang kamu berikan sama dia udah besar. Dan gak mau ada pesaing, karena kamu yang paling memberikan banyak ke dia, cinta kasih kamu. Sehingga jika terjadi sebuah pemblokiran atau hubungan yang tidak menyenangkan, firasat atau prasangka semacam ini muncul. Apakah ada perempuan lain selain aku dan pasangan sahnya? Apakah ini adalah sesuatu hal yang benar atau tidak? Biar sahabat kebahagiaan yang menilai. Lalu untuk energi yang selanjutnya, delusi. Ya, ini banyak banget sahabat kebahagiaan. Delusi, denial, kenyataannya. Makanya Kevin selalu bilang, orang yang paling sulit
dinasehati atau diomongin itu orang yang sedang jatuh cinta, orang yang sedang marah, atau orang yang sedang fanatik. Terkadang delusi inilah yang terkadang mempengaruhi ID untuk terjerat di dalam sebuah hasrat atau keinginan yang kuat. Oke, kalau kita tarik energinya semacam ini, apakah ini ada kaitannya dengan godaan iblis dan lain sebagainya? Ya mungkin ada. Itu udah Kevin bahas di pembacaan Kevin tentang Scary Tarot ya, tentang iblis-iblis itu. Tapi iblis di sini bukan tentang si demonnya atau Asmodeus atau Lilith atau Belial atau Astaroth, bukan tentang mereka. Tapi iblis yang menguasai itu ada di diri kita, yaitu hasrat itu. Yang terkadang merasa delusi terkadang menyalahkan. Kenapa dia berubah? Ini salah kamu berubah menjadi seperti ini. Akhirnya hubungannya masuk ke dalam hubungan karmic relationship. Tidak sehat. Karena selalu merasa delusi. Kalimat oracle-nya adalah kamu telah berubah tidak sama seperti pertama kali kita berjumpa. Ini sering terjadi. Awal jumpa itu indah banget, lama-lama kok jadi toksik ya, jadi gak mengenakan. Kamu udah berubah, ternyata seperti ini. Kenapa bisa berantakan? Ini bagian dari karma. Makanya hubungan cinta bersegi-segi tidak seindah yang kalian harapkan. Kalian bukan Cinderella guys. Kalian bukan berada di negeri dongeng yang kisahnya adalah happy ending. Terkadang Tuhan menegur kita dengan patah hati. Namun kita terkadang delusi. Karena super ego tidak melihat kenyataan. Justru ID yang lebih dominan. Sehingga ini semua tidak terlihat. Maka efeknya adalah delusi atau denial. Manusiawi ya sahabat bagian. Tapi semanusiawinya apa? Kesadaran itu penting. Lalu selanjutnya, kata hati yang selanjutnya, intense. Oke, yang terungkap jelas dari kenyataan yang dia cari dari kamu adalah hubungan yang intense. Rasakan hal itu, hubungannya intim banget, intens banget. Kalau komunikasi memang nyambung. Uniknya hubungan cinta bersegi-segi, kenapa komunikasinya nyambung? Sementara ngobrol sama pasangan sahnya nggak didengerin. Kamu mungkin ngobrol sama pasangan sah kamu nggak didengerin, nggak sefrekuensi. Dia mungkin juga sama, ngobrol sama pasangan sahnya nggak didengerin, nggak nyambung. Akhirnya mencari eksternal, nyambung. Kita nggak boleh menyalahkan siapa-siapa. Yang perlu kita perbaiki adalah diri kita sendiri. Komunikasi di dalam sebuah hubungan itu penting, terutama tentang hasrat atau gairah. Hubungan pernikahan yang sudah lama, terkadang hasratnya atau gairahnya berubah. Sekskologi itu penting. Ketika melakukan hubungan seksual dengan pasangan, apakah kalian melakukan sebuah pillow talk? Ngobrol ketika sudah melakukan hubungan seksual. Babar belas nggak pernah. Sudah ngelakuin hubungan seksual dengan pasangan sah, setelah itu nggak ngobrol apapun, tidur. Nggak ada yang dibahas. Ini yang akan mempengaruhi tentang keintiman tersebut. Sementara kepada cinta bersegi-segi, semuanya bisa diobrolin karena ngerasa intens. Kenapa bisa seperti itu? Karena hubungan ini belum tahu tentang siapa kita, siapa dia yang sebenarnya. Kalau sudah nikah ya kita udah tahu A, B, C, D, F-nya. Dari ujung rambut ke ujung kaki kita udah kenal. Tapi kalau belum nikah, rasa penasaran itu belum ada. Sehingga hubungannya intim banget. Menjaga keintiman dalam berkomunikasi dalam hubungan itu penting. Agar ketika melakukan sebuah kegiatan dalam cinta, komunikasi dalam keintiman itu tetap berjalan. Rata-rata hubungan semacam ini masalahnya ada di komunikasi sih. Kalimat oracle dari kartu intense di sini adalah kamu bisa melihat dari sikapku ini, jujur aku tidak bisa menutupi itu semua. Kamu akan tahu dari caraku menyikapimu. Oke, dari bahasa tubuhnya dia ke kamu emang terkadang serius. Ketika dia ngobrol dan lain sebagainya serius, tapi ketika di chatting atau apa kok kenapa beda ya? Ya, orang ini pada dasarnya adalah makhluk objektif. Mungkin dia adalah laki-laki, di pembacaan ini paling dominan dia mungkin adalah laki-laki. Sehingga memang butuh objek atau sesuatu hal yang nyata. Bahasa chattingnya beda, ketemu intim banget. Ya, ini adalah makhluk yang melihat secara visual. Atau mungkin juga misalnya dia adalah perempuan ya, sahabat kebahagiaan yang nonton adalah laki-laki. Dia memberikan sebuah keintiman ini sebagai bentuk rasa kekosongan hatinya dia, bahwa dia sebenarnya pengen diperlakukan hubungan yang intim atau hubungan yang intens.
Dan ini adalah kenyataan yang dia cari dari kamu. Intens berkomunikasi atau intim berkomunikasi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kejujuran. Oke, yang terungkap jelas dalam kenyataan dari cinta ini. Oke, bentar ya sahabat kebahagiaan, kucingnya Kevin berantem. Oke, sedikit ada gangguan jadi Kevin cut ya, karena kucingnya lagi berantem. Kita cek lagi sahabat kebahagiaan. Kartu yang selanjutnya adalah kejujuran. Yang terungkap jelas kenyataan yang kalian cari dalam hubungan ini adalah tentang kejujurannya masing-masing. Hubungan yang terlalu banyak ditutupi pasti akan menjadi sebuah krisis kepercayaan yang terkadang delusi. Kenapa kamu berubah? Gak seperti dulu lagi. Apakah ada orang lain yang kamu cintai? Apakah ada perempuan lain? Atau apakah ada laki-laki lain yang hadir dalam cinta bersegi-segi ini? Kenapa? Karena terkadang kejujuran itu tidak terungkap. Dan kartunya adalah kejujuran. Kalimat oracle-nya adalah jujur, selama ini aku melakukan semuanya sesuai dengan keinginannya dia sendiri. Aku tidak bisa membohongi terus-menerus kepadamu, karena kamu akan tahu juga. Kamu akan tahu juga tentang kejujuran dan kenyataannya dia, yang terkadang pemblokiran, hubungan yang on off ini sering muncul. Kalau kamu sudah tahu bahwa energinya dia seperti itu, kejujurannya, kenyataannya adalah hubungan ini tidak memiliki masa depan atau hubungan yang stabil. Karena hubungan ini memang tidak ada kestabilan yang benar-benar nyata. Kartu paling kanan adalah half moon atau bulan separuh. Bulan melambangkan tentang sesuatu hal yang berubah-ubah. Sehingga bisa dikesimpulkan, cinta bersegi-segi ini memang terkadang kejujuran yang dipertanyakan. Dan dia berkata bahwa aku tidak bisa berbohong terus-menerus kepadamu, karena kamu akan tahu juga. Coba cek hubungan cinta bersegi-segi ini. Stabil nggak komunikasinya? Lancar nggak komunikasinya? Emosionalnya dia stabil nggak? Rata-rata nggak? 90% nggak? Kenapa? Karena dia belum selesai dengan urusannya, dan dia belum selesai dengan diri dia sendiri. Kenapa seperti itu? Dia menyelesaikan masalah dengan pasangan sahnya tidak bisa. Bagaimana menyelesaikan masalah dengan kamu sebagai cinta bersegi-seginya? Kok kenapa bisa diambil kesimpulan semacam ini? Kita balik lagi ke dalam super ego kita. Tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah realistis dan juga norma dan juga logika. Karena cinta semacam ini butuh logika. Kalau tak ada logika artinya apa? ID. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Agnes Mo ya. Kalau yang nggak ada logikanya itu ID yang mendorong. Oke, kita pertegas lagi dalam cinta bersegi-segi ini. Ada energi apa lagi? Miskomunikasi. Itu kan benar kan? Masalah-masalah semacam ini paling sering terjadi adalah miskomunikasi. Entah dia dengan pasangan sahnya, kamu dengan dia, atau kamu dengan pasangan sah kamu. Karena miskomunikasi yang membuat hubungannya menjadi delusi. Ini kartunya delusi. Kita baca kalimat oracle dari miskomunikasi. Mengapa menjadi sekacau ini? Yang aku maksudkan, kau cukup mendengarkanku dan paham apa yang aku sampaikan kepadamu. Tapi justru bertentangan. Dia maksudnya pengen ngomong kayak gini nyampe ini, tapi selalu bertentangan. Kamu juga sama, maksudnya pengen ngomong kayak gini, tapi selalu bertentangan. Kenapa selalu bertentangan? Ini adalah bukan cinta yang sifatnya adalah positif, karena mengandung unsur karma, dan karmanya bukan karma yang positif, tapi karma negatif. Kenapa karma negatif? Cinta bersegi-segi salah satu di antara kalian pasti memiliki pasangan sah. Dan di situ, ketika melanggar sebuah norma, tidak ada super ego yang mendirikan sebuah hubungan, maka yang lebih dominan adalah ID, yaitu hasrat. Kita cek lagi untuk kartu yang selanjutnya. Senyap. Aku hanya ingin diam tanpa melakukan apapun kepadamu, karena aku tidak ingin berdebat denganmu. Ketika terjadi sebuah miskomunikasi, dia tidak pernah menyelesaikan apapun, justru senyap yang akan dia lakukan. Atau mungkin istilahnya adalah silent treatment. Ini adalah kenyataan yang terungkap, terutama dalam pembacaan kita.
Lalu untuk energi yang selanjutnya, ya balik lagi tentang sebuah keintiman dan juga kesamaan, banyak yang diobrolkan. Ini gambarnya juga sama ya, laki-laki dan perempuan di momen yang sama cerita tapi di hari yang berbeda, karena ada sebuah keintiman dan juga kesamaan. Ini adalah kenyataannya, banyak kesamaan yang kalian rasakan, tapi perlu diingatkan, terkadang kesamaan tidak bisa memberikan sebuah hubungan yang kompleks. Cinta sejati bisa hadir karena ada sebuah perbedaan, bukan tentang ada sebuah kesamaan. Justru perbedaan yang bisa menyatukan. Kalau semuanya sama, ingat, terkadang kekeras kepalaan itu yang akan dominan, atau egoisme itu akan muncul, merasa mungkin paling superior dan lain sebagainya. Maka menurut Kevin, cinta sejati itu hadir ketika ada sebuah perbedaan, dan ketika bisa menyatukan perbedaan di situ, maka itu yang dinamakan sebuah cinta. Kenapa? Karena toleransi, menghormati dan menghargai. Dan ini masuk ke dalam teori Dr. David R. Hawkins, terutama di level cinta. Kalimat oracle dari kartu kesamaan, cerita kita sama. Kita masih membutuhkan perhatian dari orang lain, dan aku menemukan kamu karena banyak kesamaan. Apakah tanda kutip ini adalah pelarian? Karena kesamaan itu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, saat bagian kalian baca sendiri. Ini kartu ini Kevin bikin, jujur loh, kartunya tuh mengungkapkan apa hal yang nyata, bukan hanya sebatas ramalan saja, tapi secara psikoanalisisnya Kevin buat di sini. Ini adalah terapan psikoanalisis, bukan sebagai kartu ramal lagi, tapi ini adalah psikoanalisis. Kalimat oracle dalam hubungan ini adalah kebuntuan. Aku tidak tahu harus berbuat apa kepadamu. Dia buntu, nggak tahu bagaimana caranya menyelesaikan ini. Dia saja dengan pasangan sahnya nggak bisa nyelesain. Bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang hadir kepada diri kamu? Karena salah satu cara yang mungkin bisa dia lakukan adalah senyap ketika sebuah peristiwa hadir dalam kehidupan kamu bersama dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, energinya adalah sahabat bagian, ini mungkin adalah pesan dari semesta berkaitan dalam ranah cinta bersegi-segi ini. Judulnya Kevin adalah terungkap jelas kenyataan yang dia cari dari kamu. Lalu semesta di kartu terakhir muncul kartu kesadaran, mindfulness, kesadaran penuh. Aku tahu dan aku sadar kita sama-sama berada di hubungan yang salah, tapi aku sadar kamu merasakan apa yang aku rasakan juga. Ya, terkadang terkoneksi karena sadar apa yang aku rasakan sama seperti yang dia rasakan. Tapi tingkatkan lagi kesadaran kamu. Cinta memang tak harus memiliki. Cinta membutuhkan sebuah super ego untuk melihat sebuah norma atau value di dalam diri. Ketika kamu tidak memiliki super ego, artinya kamu kehilangan jati diri kamu kehilangan identitas diri kamu dalam mencintai atau dicintai oleh seseorang. Karena kita butuh super ego agar kita lebih kritis lagi dalam menyikapi cinta. Ini adalah pembacaan yang menurut Kevin sangat berat sekali. Tapi apapun itu juga, ambil positifnya, buang sisi negatifnya, ambil edukasinya ya sahabat bagian. Semua orang pasti punya kesalahan, semua orang pasti terlibat juga dalam cinta-cinta yang sebenarnya memang cukup rumit. Maka dari itu, gunakan nalar kalian, gunakan sisi rasional kalian, gunakan super ego kalian untuk bisa melihat apakah itu benar atau tidak. Segala bentuk kebenaran ada di atas ya, ada di Tuhan, tapi segala bentuk kesadaran ada di diri kita. Terkait itu semua, ada zodiak apa yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, jangan berpikir, oh berarti bukan bacaan buat aku, dan lain sebagainya, enggak. Tapi kamu harus bijak dalam pembacaan ini. Dan agar Kevin selalu memberikan sebuah masukan, tidak selamanya kartu tarot itu adalah kartu ramal. Tidak semuanya pembaca kartu tarot itu bisa menemukan sebuah realitas yang sebenarnya.
maka butuh psikoanalisis, karena di budaya Eropa sahabat bagian, kartu tarot itu sebagai mata pelajaran di psikoanalisis psikologi ya. Dan Kevin menerapkan hal itu, tarot sebagai alat media psikoanalisis, bukan hanya digunakan sebagai media ramal saja. Karena archetype yang terkandung di dalam simbol, di dalam kartu, itu memiliki sebuah makna. Dan kartu ini semua adalah ciptaannya Kevin sebagai bentuk psikoanalisis, terutama dalam sebuah kasus. Zodiaknya adalah Libra, lalu selanjutnya adalah Aquarius, selanjutnya adalah Pisces, lalu selanjutnya adalah Taurus, lalu selanjutnya adalah Leo, lalu selanjutnya adalah Aries, selanjutnya adalah Cancer, lalu selanjutnya adalah Scorpio, lalu selanjutnya adalah Capricorn, dan yang terakhir adalah Sagittarius. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Lalu untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama adalah huruf Z untuk Zero, ada huruf T untuk Tango, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf M untuk Mama. Selanjutnya ada huruf H untuk Hotel, ada huruf Q untuk Queen. Selanjutnya adalah huruf G untuk Gamma, lalu di sini ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf P untuk Papa, selanjutnya adalah huruf D untuk Delta, ada huruf L untuk Luna, ada huruf W untuk Woman. Selanjutnya adalah huruf E untuk Eropa, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf V untuk Viera, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf K untuk Korea, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf N untuk Nano, ada huruf R untuk Romeo, dan yang terakhir adalah huruf O untuk Oscar. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya juga biar sahabat kebagian nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.